Yakin ini tuh enak banget. Gak nyangka menu restoran ternyata kita bisa bikin di rumah loh. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa bahan-bahannya? Yuk kita tonton dan simak videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep yang sangat enak. Dan ini sering ada di restoran-restoran besar. Bahannya dari nanas. Dan di sini saya akan terlebih dahulu mengupas nanas. Oh ya teman-teman, sebelum mengupas nanas, kita wajib untuk mencucinya terlebih dahulu ya. Karena teman-teman tahu sendiri kalau di luar itu atau di kebun nanas itu banyak sekali cacing ataupun binatang-binatang yang ada di luar berkeliaran di buah nanas ya. Namanya juga di kebun, tapi yang penting kita cara mengupasnya harus dicuci dahulu agar pisau yang kita untuk digunakan memotong tetap bersih. Dan ini saya mengupas dulu. Beginilah cara mengupas nanas di Taiwan ya. Simple dan gak pakai ribet. Langsung saja akan saya belah menjadi 2. Dan saya tidak akan menggunakan semuanya ya, karena saya hanya makan sendiri. Separuh aku bagi 2 lagi, jadi 1/4-nya ya. Saya akan menggunakan 1/4 nanasnya saja. Kemudian saya akan potong-potong kembali lebih kecil. Seperti ini ya. Tapi semua akan saya potong karena akan saya masukkan ke dalam Tupperware dan bisa untuk dijadikan buah. Langsung saja kita ke bahan berikutnya. Udang. Saya ada beberapa ekor udang segar. Ini saya beli seharga 200 NT. 200 NT itu kalau 1 dolarnya, maksudnya 1 rupiah itu 534. Dan langsung saja udangnya akan saya bersihkan. Ditarik benang yang ada di punggungnya ya teman-teman. Aku rasa teman-teman juga sudah paham ya, seperti ini. Tuh. Terserah teman-teman mau membersihkannya dengan pisau, garpu, tusuk gigi, ataupun dengan tangan juga bisa. Kita bersihkan terlebih dahulu benang-benang yang tidak layak dikonsumsi yang ada di udang. Teman-teman juga boleh mengupas terlebih dahulu ya, karena ini kepalanya akan saya kasih buat kucing liar. Jadi aku bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya potong kepalanya seperti di video. Seperti yang saya katakan, kepalanya nanti akan saya kukus dan aku berikan untuk kucing liar ya. Sayang kan teman-teman mubazir. Sebenarnya juga bisa sih dikumpulin terus kita goreng atau kita jadikan terasi atau kaldu. Tapi hari ini nggak apa-apa. Karena masih ada hari besok, kita juga selalu beli udang ya. Lalu akan saya kupas ya teman-teman. Kupas udangnya. Kalau teman-teman buntutnya mau disisain juga boleh, enggak juga boleh ya. Mimi juga ikut masuk.
dan dikupas seperti ini. Biasanya yang tengah-tengah itu yang paling bawah juga aku kumpulin ya teman-teman. Itu kan bisa dikonsumsi buat kucing. Tapi kalau kulitnya saya kurang tahu kucing itu suka apa enggak. Dan ini saya potong punggungnya, dibelah. Dibelah tapi jangan sampai putus ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Sebenarnya nggak dipotong, nggak dibelah juga nggak apa-apa. Tapi hari ini saya pingin udangnya dibelah. Seperti ini ya teman-teman. Langsung saja saya tambahkan garam dan bubuk lada. Aku tambahkan 1 sendok tepung tapioka. Kemudian aduk seperti ini ya. Biar tercampur. Kalau teman-teman mau pakai tepung terigu juga boleh ya. Ini saya pakai tepung tapioka. Dan saya juga ada ikan. Ini ikan kalau di Indonesia namanya ikan cuek ya, atau ikan pindang, karena ikan ini udah mateng ya teman-teman. Udah mateng, dibelah seperti ini. Ini sebenarnya jangan dibelah juga nggak apa-apa ya, lebih mantep gitu. Dan ini nanti saya akan cuci bersih ya teman-teman. Cuci bersih ikannya. Tak perlu dikasih garam ya, karena ini sudah asin ya teman-teman, masih segar. Dan langsung saja saya panaskan wajan, minyaknya sedikit saja ya. Setelah panas, masukkan ikan yang tadi. Saya potong menjadi 2 bagian ya. Terus saya goreng. Goreng dengan api yang sedang saja ya teman-teman. Tunggu sampai bagian sisi berwarna coklat. Lalu dibalik. Tuh, warnanya cantik ya. Wangi banget. Langsung kita masak sampai matang dan sisihkan. Ini bumbunya simpel saja. Bawang bombay secukupnya, bawang merah dan bawang putih, cabai untuk cantik-cantik aja. Lalu sisihkan, dan ini saya juga menggunakan saus cabai. Saya gunakan saus cabai ABC dan tomat. Saya kepikiran nggak punya tomat teman-teman, jadi saya ngucapin tomat. Kecap ya teman-teman, kecap manis, bubuk lada dan garam, kecap ikan, dan kaldu bubuk. Tambahkan air secukupnya saja, kemudian diaduk-aduk biar tercampur ya. Jadi nanti saat digunakannya lebih mudah. Kalau teman-teman punya saus tomat boleh ya, itu juga tambah bagus banget. Karena saya nggak ada, jadi nggak apa-apa, seadanya saja. Dan ini saya ada tepung terigu ya teman-teman. Gunakan tepung terigu secukupnya saja, nggak usah ditambah garam. Tapi kalau teman-teman suka asin nggak apa-apa sih dikasih garam. Lalu udang yang tadi kita celupkan, atau kok celupkan ya, dibalurkan ya kalau masih kering. Kalau dicelup itu tepung basah. Ini dibalur-balur ke tepungnya ya, udang tadi yang kita marinasi dengan garam, lada, dan tepung tapioka. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut satu lagi biar sampai selesai. Kemudian sisihkan ya teman-teman. Langsung aku panaskan wajan dan minyak.
Minyaknya secukupnya saja. Setelah panas, masukkan udang yang tadi kita sudah siapkan ya. Masukkan satu-satu pelan-pelan, teman-teman bisa muncrat. Saya juga kadang-kadang suka kecepatan. Udangnya besar-besar ini. Tadi saya juga ngukus buat si kucing kutu kalau orang lagi masak ikan sama udang ya teman-teman. Pokoknya heboh, paling terheboh dia. Dia sudah tahu saya baru mengeluarkan udang dari kulkas saja, dia udah tahu kalau saya mau masak udang. Tapi nggak apa-apa lah ya, berbagi itu juga baik. Walaupun kucing saya itu udah makan crackers yang mahal ya, tapi tetap aja dia kalau ada orang masak ikan dan udang itu nomor satu. Tapi nggak apa-apa, saya juga seneng aja ngasihnya. Oh ya teman-teman, tadi udangnya kan yang sebagian sisi udah warna kecoklatan lalu dibalik ya. Seperti ini, cantik banget warnanya, gurih, wangi, enak, asin. Kita masak bagian sisinya kecoklatan. Sambil diaduk-aduk biar nggak gosong, kita angkat lalu sisihkan dulu. Seperti ini, sebenarnya ini udah enak banget teman-teman, buat makan cemilnya juga enak. Langsung saja saya bersihkan wajan dan panaskan, tambahkan minyak sedikit saja, masukkan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay-nya tadi ya teman-teman. Lalu tumis-tumis sampai berwangi. Masukkan air secukupnya saja. Kemudian saya masukkan nanas yang sudah dipotong-potong tadi ya. Sudah lama saya nggak makan nanas diolah seperti ini. Hari ini kebetulan pas lagi beli nanas, terus ada udang. Masukkan bumbu yang sudah dicairkan tadi ya teman-teman. Lalu nanasnya ini kita masak sampai benar-benar matang dan airnya berkurang biar bumbunya meresap. Sambil menunggu nanasnya matang, saya siapkan kembang kol. Kita akan rebus ya. Dan siapkan lagi tepung tapioka sedikit secukupnya, ditambahkan air juga secukupnya saja. Yuk kita kembali ke nanasnya tadi ya teman-teman. Ini sudah mateng, baunya pokoknya sedap banget, wangi. Masukkan brokoli yang sudah direbus. Kemudian kita tumis. Kalau kira-kira airnya kurang, boleh ditambah sedikit ya, biar nanti nyemek-nyemek. Masukkan tepung tapioka yang sudah dicairkan tadi ya. Teman-teman juga boleh menggunakan maizena kalau ada ya, tapi saya nggak ada, adanya cuma tepung tapioka, tapi nggak apa-apa. Kemudian masukkan udang, lalu kita tumis-tumis sebentar agar semua bumbu merata ke dalam sayuran nanas dan rasanya meresap. Saya akan menambahkan cuka ya teman-teman, biar asam, karena saya nggak punya saus tomat, juga nggak punya jeruk nipis, jadi saya menambahkan apa tadi, kok jadi lupa apa ya, masukkan itu cabenya, cuka ya teman-teman, lalu angkat dan kita siapkan ke piring saji. Ini warnanya menggoda, rasanya asam manis dan pedasnya ada bubuk lada. Wangi pokoknya ini sedap banget, mantep banget, enak, gurih, rasanya itu krecus. Kalau digigit itu kuahnya rasanya sangat
nikmat ya teman-teman. Silahkan dicoba untuk keluarga tercinta di rumah. Dan ini resep saya hari ini, udang, brokoli, dan nanas asam manis. Ini ikannya udah digoreng tadi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum.